إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini memasuki hari ke-22 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2024 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid yang kita cintai, yaitu di Masjid Jami' Nur Salma, untuk sama-sama kita semua melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita laksanakan, yaitu mengerjakan salat Jumat secara berjamaah, yang tentunya harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Semua kita pasti jatuh pada kesalahan. Semua kita pasti melakukan perbuatan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hal itu, dan ini harus menjadi sebuah perenungan untuk kita semua. Kita nggak steril dari yang namanya perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Nabi Adam khata'. Ana lebih suka menerjemahkan kata khata' ini dengan makna pendosa, jemaah. Mudah-mudahan kita nggak baper ya. Kenapa pendosa, jemaah? Kita semua pendosa. Karena Nabi tatkala menggambarkan tentang keadaan kita, semua anak cucu Nabi Adam yang mereka khata', Nabi itu gunakan kata dengan sighat mubalaghah ala wazni fa'al. Yang kalau kita belajar bahasa Arab, jika satu kata menggunakan wazan fa'al, ini menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut terus menerus, nggak kehitung banyaknya. Makanya Nabi nggak katakan kita khati, enggak. Kalau khati masih terhitung banyaknya kesalahan kita. Tapi beliau katakan khata', sangat banyak. Makanya pas kalau kita terjemahkan semua anak cucu Nabi Adam pendosa. Namun jangan berkecil hati, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan berita gembira di kelanjutan hadis tersebut ketika beliau mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik para pendosa adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masukilah pintu taubat. Karena pintu taubat ini yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Allahu akbar. Seorang yang benar-benar bertaubat dari perbuatan dosanya, maka sesungguhnya jika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Subhanallah. Makanya sampai terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama bagaimana dengan keadaan orang-orang
yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti tatkala setiap kita akan diperlihatkan tentang catatan amal perbuatan kita, ketika taubat seseorang telah diterima di sisi Allah, apakah catatan amal buruknya itu masih tetap ada atau telah Allah hapuskan? Sebagian ulama katakan telah dihapuskan. Kenapa demikian? Mengacu kepada dalil yang tadi Anda sampaikan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Karena seorang yang telah bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya tidak ada lagi catatan keburukannya. Di saat semua amal kita catatannya akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Ya Allah. Sebagian lagi mengatakan tetap ada. Untuk menunjukkan betapa Allah maha detail, Allah maha teliti. Akan tetapi bagi orang-orang yang telah bertaubat, sekalipun catatan amal keburukan masih tetap ada, tapi tidak berkonsekuensi dia mendapatkan hukuman di kehidupan akhirat. Ala kulli hal, apakah masih tetap ada ataupun sudah dihapus, yang terpenting taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Apa alat kontrol yang bisa menjadikan diri kita tidak mudah jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat? Dan jikalau kita sudah jatuh kepada perbuatan dosa ataupun maksiat, dan bahkan dosanya adalah dosa besar, kita perlu memahami apa alat kontrolnya, sehingga kita menghentikan perbuatan dosa tersebut. Atau kalau memang kita sedang berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa, maka segera kita urungkan niatan kita untuk melakukan perbuatan dosa itu. Tidak lain ternyata alat kontrolnya adalah zikrullah. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tentu dengan zikir yang berkualitas. Zikir yang sampai bisa menggetarkan hati manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini sangat menarik, Allah membuka ayat ini dengan kata innama. Yang kata para ulama tafsir, kata innama ini bimakna al-hasr, membatasi. Artinya apa? Siapapun di antara kita yang mengklaim, yang mengaku dirinya termasuk bagian dari orang-orang yang beriman, harus punya sifat ini. Harus punya sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua paling tidak. Yang pertama, sifat mereka adalah tatkala disebutkan nama Allah atau berzikir kepada Allah, diingatkan akan Allah, hati mereka bergetar, jemaah. Luar biasa. Dan ternyata dahsyatnya zikirnya orang-orang yang beriman, yang bisa menjadi alat kontrol buat dirinya untuk tidak terus menerus jatuh pada perbuatan dosa atau maksiat, atau untuk bisa mengerem, untuk bisa mengurungkan niatnya tatkala dia punya kehendak atau keinginan kuat untuk melakukan perbuatan dosa. Itu adalah zikir yang berkualitas, jemaah, yang sampai bisa menggetarkan hatinya. Kisah masyhur sering kita dengar bahwasanya ada seorang laki-laki yang sudah tinggal selangkah lagi dia akan bisa melampiaskan syahwat terlarangnya kepada seorang wanita yang sangat dicintai. Cuma si wanita nggak mencintai dirinya. Ketika karena kepepet, wanita itu meminjam uang kepada laki-laki tersebut, tapi dengan kompensasi. Dia harus menyerahkan kehormatan dirinya. Dan tatkala si wanita sudah pasrah, wanita tersebut cukup mengingatkan laki-laki tersebut dengan kalimat ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Diingatkan dia akan Allah. Wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya, jemaah. Maka enggak hanya dia mengurungkan niatnya untuk melampiaskan syahwat terlarangnya, dia pun bebaskan hutang wanita tersebut. Uang yang dipinjam dari laki-laki tersebut dia katakan tidak perlu kau bayar. Luar biasa, jemaah. Inilah gambaran orang-orang yang beriman, jemaah. Yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dan beliau menukil dari perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ada seorang yuridu an yadhlima aw yahumma bil maksiyah. Ada seseorang yang punya niat, punya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Namun tatkala dia adalah tipikal orang yang beriman, maka simpel.
cukup ingatkan kepada dirinya dengan kalimat ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Fayajilu qalbuh, maka bergetarlah hatinya jemaah. Allahu Akbar. Dan itu pula yang ditunjukkan oleh seorang wanita di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah, kita semua sepakat, Ahlus Sunnah semua mengimani, mempercayai generasi termulia tidak lain adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah garansi mereka dijamin surga. Allah siapkan surga untuk mereka ketika Allah mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka? Tidak lain mereka adalah sahabat. Dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Kita kalau cara beragamanya ngikutin cara beragamanya para sahabat, insya Allah masuk kategori kelompok ketiga yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Ada apa dengan mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, otomatis mereka pun pasti ridha kepada Allah. Kalau Allah sudah berikan keridhaannya kepada hambanya, apa yang Allah siapkan? Tidak lain adalah balasan terbaik. Wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan surga untuk mereka. Tapi ternyata orang-orang hebat yang begitu luar biasa, begitu mempesona keimanannya pun tidak luput jatuh pada perbuatan dosa. Dan dosanya nggak tanggung-tanggung jemaah. Tercatat 3 orang di kalangan para sahabat. 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki disebutkan namanya secara jelas, yaitu Ma'iz. Yang 2 wanita, yang pertama dari kalangan Ghamidiyah. Dan yang satunya lagi wanita dari kalangan Juhainah. Ana bawakan riwayat dari Imran ibn Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau bercerita, annamra'atat min Juhainah, bahwasanya ada seorang wanita dari kalangan Juhainah. Atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wahiyah hubla minaz zina, dalam keadaan hamil. Hamilnya karena perbuatan zina. Allahu Akbar. Jatuh pada perbuatan zina. Dan memang sangat mungkin kita semua sangat rentan jatuh pada perbuatan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di dalam ayat tersebut Ali Imran ayat 135 lagi-lagi Allah sedang bercerita tentang keadaan orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaan mereka yang Allah gambarkan dalam ayat tersebut? Ali Imran 135, ternyata Allah sedang menceritakan orang-orang yang beriman yang saat itu ternyata mereka jatuh pada perbuatan dosa dan gak tanggung-tanggung dosanya. Fahisyah. Kalau kita kembali kepada tafsir para ulama, para mufassirin mengatakan makna fahisyah dalam ayat tersebut adalah zina. Dan kita semua tahu bagaimana besarnya dosa zina. Dampak yang dimunculkan atau yang dirasakan tidak hanya bagi si pelakunya. Tapi dampak buruknya juga dirasakan jika anaknya lahir. Terlebih kalau yang lahir adalah anak perempuan hasil zina. Dia tidak bisa nasabnya disandarkan kepada ayah biologisnya. Kalau tuh anak mau menikah, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali. Ya Allah. Belum lagi keluarga pasti terdampak. Belum lagi lingkungan. Subhanallah. Tapi orang yang beriman ternyata Allah ceritakan pun rentan, rawan. Bahkan ada yang jatuh pada perbuatan zina. Dan tercatat di antaranya wanita dari kalangan Juhainah. Dia datang kepada Nabi dalam keadaan hamil jemaah. Wahiyah hubla minaz zina. Dan kemudian beliau mengatakan asabtu haddan fa'aqimhu alayya ya Rasulullah. Inilah dahsyatnya ketika sekalipun dia jatuh pada perbuatan dosa besar yaitu zina. Tapi dia segera ingat Allah. Maka itulah yang menjadi kontrol diri untuk dirinya. Sehingga pada akhirnya dia menunjukkan al-i'tiraf, pengakuan dosa di hadapan Nabi. Aku telah melakukan dosa yang dengan dosa itu aku layak untuk dirajam ya Rasulullah. Lihat jemaah. Jadi orang yang beriman itu tatkala dia sadar atau diingatkan dia jatuh pada kesalahan, bukan cuci tangan, bukan bela diri, bukan cari pembenaran, ya, bukan defense sekuat tenaga.
biar ana nggak jadi pihak yang disalahkan. Enggak jemaah. Dia ngakuin jemaah. Dia datang kepada Nabi. Asabtu haddan fa'aqimhu aliyya. Aku melakukan perbuatan dosa yang dengan sebab dosa itu aku layak untuk dirajam ya Rasulullah. Tunaikan rajam itu ya Rasul. Kemudian Rasul melihat karena sudah dalam keadaan hamil. Maka dia berkata kepada walinya. Orang yang mendampingi wanita tersebut. Laki-laki dia katakan. Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah engkau kepada saudari wanitamu ini. Nanti kalau dia sudah melahirkan. Fa'tini biha. Bawa dia lagi kepada diriku. Singkatnya kemudian wanita ini pun melahirkan anaknya. Hasil dari perbuatan zinanya. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi tegakkan hukum rajam. Farujimat. Dan kemudian tatkala wanita tersebut menemui kematiannya. Apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyolatkan jenazahnya. Dan saat Nabi akan menyolatkan jenazahnya ditahan oleh Umar. Kenapa Umar hendak menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyolatkan jenazah wanita tersebut? Karena Umar sangat tahu. Umar ibn al-Khattab sahabat yang sangat tahu. Bagaimana kebiasaan Nabi? Nabi kalau mau sholat pasti beliau tanya dulu. Ini jenazah punya hutang enggak? Kalau kemudian para sahabat katakan tidak ada ya Rasul. Maka beliau menyolatkan jenazahnya. Kalau kemudian dikatakan ada ya Rasul. Sudah lunas? Belum. Ada di antara kalian yang mau menanggung hutangnya? Enggak ada. Maka kalian yang menyolatkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk efek jerah. Ya. Nah ini zina jemaah. Makanya pantas Umar berusaha mencegah Rasulullah SAW agar tidak menyolatkan jenazah wanita tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tusalli alaiha ya Nabi Allah waqad zanat. Ya Nabi Allah engkau mau menyolatkan jenazah wanita ini padahal dia zina ya Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Ketahuilah wanita ini telah bertaubat kepada Allah. Yang sekiranya taubat wanita ini dibagi-bagi untuk 70 pendosa yang ada di kota suci Madinah. Kebagian semua, ketutup dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahal wajadta taubatan afdal min anjadat binafsiha lillahi ta'ala." Wahai Umar, apakah engkau pernah mendapati taubat yang lebih afdal, yang lebih hebat dibandingkan taubatnya wanita ini yang dia sampai rela menyerahkan jiwanya untuk Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Jemaah hadirin sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting adalah jemaah, jangan berharap diri kita steril dari perbuatan dosa. Enggak mungkin jemaah. Karena Rasul sudah mengatakan kita semua pasti jatuh pada perbuatan dosa. Namun yang terpenting adalah tatkala kita telah jatuh pada perbuatan dosa, maka segeralah ingat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya kalau kita ingin mengukur sejauh mana kondisi keimanan kita, layakkah, patutkah kita disebut sebagai orang-orang yang beriman, ketahuilah orang-orang yang beriman itu sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir, mereka sangat mudah untuk dinasihati. Makanya betapa beruntungnya kalau keluarga kita ini diisi oleh orang-orang yang beriman, suami yang beriman, istri yang beriman, anak-anak yang beriman, paling tidak yang inti 3 orang ini. Di saat salah satunya bengkok, mungkin kita bengkok Pak. Yang namanya pergaulan di kantor, ya ikhtilat, campur baur. Sangat mungkin kita jatuh pada kesalahan. Kita jatuh pada perbuatan dosa, tergelincir, terpleset. Sangat mungkin. Sahabat jatuh juga pada perbuatan zina. Tapi bukan berarti ini sebagai pembenaran bagi kita untuk bermudah-mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Tidak. Cuma tatkala kita jatuh pada perbuatan dosa, cobalah contoh juga generasi terbaik umat ini. Bagaimana mereka bersikap. Mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena pergaulan. Laki-laki perempuan di dunia kerja itu hal biasa. Ikhtilat, campur baur. Ya Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah sangat mungkin tergelincir
Dan saat itu istri mungkin sudah melihat gelagat ketergelinciran kita. Pulang udah sering telat. Ya Allah. Ditambah lagi kita keluarkan jurus-jurus bohongnya. Ya, abang banyak kerjaan yang, abang banyak lemburan yang. Kemudian istri mengatakan, bang, abang lupa. Teman kerja abang tetangga kita. Aku juga udah cross check. Ternyata gak ada lemburan loh bang. Itu teman abang yang tetangga kita itu. Dia orang terakhir bang di kantor. Ya. Kenapa abang yang biasanya jam 5 paling telat pulang. Atau menjelang maghrib. Ini sekarang setengah 12 bang. Jika kita adalah laki-laki yang beriman. Maka sebenarnya cukup tatkala istri mengatakan. Takutlah kepada Allah bang. Aku bisa abang kibuli. Aku bisa abang bohongi. Tapi Allah gak akan pernah bisa abang bohongi. Kemudian si istri tidur. Sebelum tidur dia berdoa. Wa fawwadtu amri ilallah. Di antara lafaz doa sebelum tidur. Wa fawwadtu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Termasuk urusan kebengkokan suamiku nih. Tidur. Maka kalau ini laki-laki yang beriman. Dia akan menangis. Dia akan menyesal. Dia minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada istrinya. Inilah dahsyatnya zikir yang bisa menggetarkan hati manusia. Dia akan menjadi alat kontrol bagi diri kita untuk tidak terus jatuh pada perbuatan dosa atau untuk bisa mengurungkan niat buruk kita ketika kita akan melakukan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi Lubnan wa fi ayyi makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.